Bayangkan, jika selama ini kita diajarkan sejarah yang salah, bahwa nenek moyang kita bukan pelaut hebat yang menaklukkan lautan, tapi hanya pelancong dari pegunungan jauh di Tiongkok. Bagaimana jika seluruh identitas kita dibangun di atas cerita yang keliru? Dan lebih penting lagi, siapa yang menolak kebenaran ketika bukti-bukti baru mulai muncul? Selama ini kita dibesarkan dengan satu cerita besar yang seolah tak tergoyahkan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang dari utara, dari dataran tinggi Yunan, melintasi daratan Asia, turun perlahan ke selatan, hingga akhirnya menyebar ke pulau-pulau Nusantara. Tapi ada teori lain yang diam-diam terus disembunyikan dari buku pelajaran, dari kurikulum, bahkan dari perdebatan publik. Teori yang menyatakan bahwa nenek moyang kita bukan pelancong dari pegunungan, melainkan pelaut ulung dari lautan. Bahwa asal-usul peradaban Nusantara bukan dimulai dari langkah kaki di tanah asing, tapi dari gelombang laut yang sudah dikuasai oleh leluhur kita sejak ribuan tahun lalu. Ini bukan sekadar perbedaan jalur migrasi, ini adalah perbedaan cara pandang. Dan seperti semua narasi tandingan yang mengganggu kenyamanan teori dominan, teori nenek moyang maritim pun pelan-pelan ditolak, disingkirkan, dan dilupakan. Padahal, bila kita buka peta dan menatap wilayah Indonesia, kita tak sedang melihat daratan, kita sedang melihat laut. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bentang Nusantara bukan dipersatukan oleh jalan kaki, tapi oleh jalur air. Maka wajar jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia bukan negara kepulauan, melainkan negara kelautan, dengan pulau-pulau sebagai titik sandar. Dalam konteks geografis seperti ini, sungguh tak masuk akal jika nenek moyang kita hanya dianggap sebagai pejalan kaki dari Tiongkok Selatan. Bukti-bukti arkeologis di sepanjang pesisir, lukisan gua tentang aktivitas perahu, alat-alat navigasi kuno yang ditemukan di berbagai wilayah timur Indonesia, semuanya menunjukkan satu pola yang kuat, bahwa sejak ribuan tahun lalu, leluhur kita sudah menjelajahi lautan, bukan berjalan melintasi daratan. Namun, entah mengapa, teori ini tak mendapat tempat di ruang akademik arus utama. Setiap kali seorang peneliti mencoba mengangkat fakta tentang migrasi maritim dari wilayah barat daya Pasifik, atau bahkan langsung dari Afrika Timur ke wilayah Indonesia, ia kerap dibungkam dengan dalih tidak sesuai literatur utama. Tapi apa yang dimaksud literatur utama itu? Bukankah sebagian besar buku sejarah kita lahir dari sudut pandang barat yang sejak awal tidak memahami konteks kepulauan kita? Mereka menulis sejarah Asia Tenggara seperti menulis sejarah Eropa, berbasis peta daratan, bukan garis pantai. Maka ketika teori maritim muncul, ia dianggap mengganggu tatanan lama yang sudah mapan dan nyaman. Yang lebih menyedihkan, banyak akademisi lokal justru ikut mempertahankan narasi daratan itu, seolah takut bila sejarah bangsa ini ditulis ulang dari laut. Mungkin karena teori Yunan sudah terlalu lama diajarkan, terlalu lama dikutip, dan terlalu nyaman dijadikan patokan. Ia menjadi dogma yang diam-diam tak boleh disentuh. Padahal jika kita jujur, bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori migrasi maritim justru semakin kuat. Dari penelitian DNA yang menunjukkan garis keturunan langsung ke wilayah Melanesia dan Afrika Timur, hingga pola sebaran bahasa Austronesia yang justru mengarah keluar dari Nusantara. Semua itu memberi petunjuk bahwa wilayah kita bukan tempat tujuan migrasi, tapi titik awal pergerakan besar-besaran manusia ke Samudra Pasifik. Mengapa teori ini begitu mengganggu? Karena ia membalik hierarki lama. Ia menempatkan Indonesia sebagai pusat, bukan pinggiran. Ia memberi makna bahwa leluhur kita bukan penerima peradaban, melainkan pencipta. Dalam teori maritim, Indonesia bukan tempat yang ditemukan, melainkan wilayah yang menemukan. Wilayah yang membentuk jalur dagang, jalur budaya, dan bahkan jalur genetik sejak ribuan tahun sebelum bangsa Eropa tahu seperti apa bentuk dunia. Dan pandangan semacam ini sangat berbahaya bagi tatanan kolonial yang dulu membentuk dasar ilmu sejarah di negeri ini. Sebab selama ini sejarah ditulis untuk membenarkan penjajahan,
Dan cara paling efektif membenarkannya adalah dengan membuat bangsa jajahan percaya bahwa mereka berasal dari luar, tidak punya akar, dan butuh arahan. Teori nenek moyang maritim adalah gangguan besar bagi narasi semacam itu. Ia mengklaim bahwa bangsa ini memiliki pengetahuan navigasi sejak lama. Ia menunjukkan bahwa kita punya teknologi rakit, layar, dan sistem navigasi bintang yang telah diwariskan jauh sebelum kedatangan bangsa asing. Bahkan ada temuan arkeologis di Teluk Papua dan sekitar Laut Banda yang menunjukkan pola pemukiman kuno dengan artefak laut yang kompleks mengindikasikan kehidupan yang sangat terhubung dengan laut, bukan hutan pegunungan. Semua ini tidak sesuai dengan gambaran teori Yunan yang mengandalkan jalur daratan dan menyampingkan laut sebagai penghubung utama. Lebih jauh, kalau kita melihat mitologi lokal, dari timur hingga barat Nusantara, hampir semua cerita leluhur selalu berkaitan dengan laut. Leluhur datang dari laut pulang ke laut dan hidup di antara ombak. Bahkan dalam naskah-naskah kuno seperti Nagara Kertagama atau Hikayat Raja-Raja, kekuasaan maritim bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah inti dari kedaulatan. Tapi ketika bangsa ini dijajah, laut dijadikan batas. Dan saat sejarah dijajah, laut dijadikan pelupa. Maka tak heran jika teori nenek moyang maritim dianggap menyimpang oleh mereka yang ingin agar bangsa ini tetap merasa berasal dari daratan asing. Lebih menyakitkan lagi, penolakan terhadap teori maritim bukan datang dari sanggahan ilmiah, tapi dari kekuasaan wacana. Mereka yang menyuarakan alternatif ini sering dilabeli tidak akademis, padahal riset mereka didukung data yang sangat kuat. Mereka yang mencoba mengajukan kurikulum alternatif ditolak mentah-mentah dengan alasan tidak sesuai standar. Standar siapa? Bukankah standar itu selama ini dibentuk oleh kolonialisme intelektual? Bukankah yang disebut peta segera itu disusun oleh tangan-tangan luar yang tak pernah menyelam ke kedalaman laut kita, tak pernah membaca tradisi lisan kita, tak pernah memahami peradaban bahari kita? Inilah sebabnya teori ini ditolak. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu kuat, terlalu berani, terlalu mengganggu kenyamanan tatanan lama. Ia tidak hanya mengubah asal-usul, tapi juga membongkar seluruh cara kita melihat bangsa ini. Ia mengajak kita untuk berhenti merasa kecil, berhenti merasa datang belakangan, dan mulai menyadari bahwa kita telah ada di sini jauh sebelum narasi daratan itu terbentuk. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, maka tak ada lagi ruang untuk inferioritas budaya. Tak ada lagi tempat untuk sejarah palsu yang menjadikan kita penumpang di tanah sendiri. Kita harus mulai bertanya, apa yang terjadi jika teori ini diterima? Apa yang berubah jika kita mengakui bahwa nenek moyang kita adalah pelaut, penjelajah, pembuat jalur peradaban? Jawabannya, semuanya. Buku sejarah harus ditulis ulang, kurikulum harus direvisi, sistem pendidikan harus disesuaikan. Bahkan, cara kita melihat diri sendiri sebagai bangsa akan berubah. Kita tak lagi bergantung pada validasi barat. Kita tak lagi mencari asal-usul di pegunungan asing. Kita akan melihat laut sebagai cermin, bukan sebagai batas. Dan dari Saito, rasa percaya diri bangsa ini bisa tumbuh kembali. Namun perubahan ini tak akan terjadi jika kita hanya menunggu. Teori maritim tidak akan menang jika hanya disuarakan di ruang seminar tertutup. Ia harus dibawa ke ruang publik, diajarkan di sekolah, diperbincangkan di media, dan dipahami oleh masyarakat luas. Karena selama mayoritas masih percaya bahwa kita berasal dari daratan asing, maka selama itu pula kita tak akan benar-benar membebaskan diri dari mentalitas dijajah. Dan selama itu pula, sejarah kita akan tetap menjadi milik orang lain. Maka, inilah saatnya. Saat di mana kita mengambil kembali suara sejarah itu. Saat di mana kita melihat laut bukan sebagai penghalang, tapi sebagai rumah. Saat di mana kita berhenti menunggu pengakuan dari luar, dan mulai percaya pada kearifan yang telah lama kita miliki. Karena di dalam riak ombak Nusantara, tersembunyi kisah-kisah besar tentang peradaban yang dilupakan. Dan ketika kisah-kisah itu kembali diceritakan, maka teori Yunan tak akan lagi berdiri sendiri, karena dari laut, kebenaran akhirnya pulang. Tetapi yang menjadi pertanyaan paling menyakitkan adalah, mengapa suara tentang nenek moyang maritim ini tidak pernah terdengar nyaring dalam pendidikan formal kita? Mengapa anak-anak sekolah masih diberi gambar peta migrasi dari Yunan yang melewati Taiwan dan Filipina menuju Nusantara, tanpa pernah ditawarkan peta lain yang memetakan perjalanan pelaut-pelaut Austronesia dari arah timur ke barat? Bukankah kita berhak tahu bahwa ada kemungkinan besar sejarah bangsa ini tidak bermula dari dataran tinggi Asia, melainkan dari pelaut hebat yang telah mengarungi Samudra Hindia dan Pasifik ribuan tahun sebelum bangsa-bangsa lain mengenal kompas? Kenapa wacana ini seakan dikunci dalam ruang riset, dibatasi aksesnya dari masyarakat umum, seolah-olah terlalu berbahaya untuk diajarkan?
karena perubahan wacana selalu mengguncang mereka yang nyaman hidup dalam konstruksi lama. Dan kebenaran, jika menyakitkan, lebih sering ditolak daripada diterima. Padahal, dampak dari menerima sejarah maritim bukan hanya bersifat akademis. Ia mengubah fondasi psikologis bangsa. Ketika kita meyakini bahwa leluhur kita adalah pelaut, bukan pelancong yang tersesat, maka kita membangun kembali rasa bangga sebagai bangsa pencipta, bukan penerima. Kita bisa memahami kenapa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Makassar tumbuh karena kekuatan laut, bukan kekuatan darat. Kita bisa menempatkan kembali lautan sebagai ruang hidup, bukan sekadar ruang ekonomi. Bahkan, mungkin saja, kita mulai melihat laut bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai warisan peradaban. Sebab bangsa yang berasal dari laut bukan hanya tahu cara mengarungi ombak, tapi juga tahu cara menjalin relasi, berdagang, menyebarkan budaya, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ini bukan hanya narasi sejarah, ini adalah identitas yang selama ini terpendam. Dan jika kita lihat ke wilayah timur Indonesia di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, bangsa-bangsa yang bisa membaca arus, membaca angin, dan menjelajah ribuan kilometer dengan teknologi perahu sederhana, namun efektif. Bahkan sebelum Eropa memulai era eksplorasi, bangsa Nusantara sudah mengembangkan jalur rempah yang membentang luas hingga ke Madagaskar dan pesisir Afrika Timur. Apakah ini bukan bukti bahwa kita pelaut, bukan pejalan? Apakah ini tidak cukup untuk meruntuhkan asumsi bahwa kita hanyalah anak cucu dari pendatang asing yang kebetulan menemukan pulau-pulau tropis untuk dihuni? Ini adalah luka sejarah yang perlu disembuhkan, bukan dilupakan. Kita tidak bisa terus bertahan pada narasi yang menyamarkan prestasi leluhur kita hanya demi kenyamanan sistem pendidikan yang sudah kadung terlanjur dibangun. Kita tidak bisa selamanya menyalahkan kolonialisme jika kita sendiri tak punya keberanian untuk membongkar warisan narasi mereka. Kunci untuk keluar dari kebingungan identitas ini adalah keberanian menggali sejarah dari sumber-sumber lokal, dari artefak di bawah laut kita sendiri, dari kisah nenek moyang yang masih hidup di ingatan kolektif masyarakat adat, dan dari riset-riset ilmiah yang selama ini tak pernah masuk ke ruang kelas. Kita punya pilihan, terus hidup dalam sejarah yang dibuat untuk melemahkan, atau menulis ulang sejarah yang bisa membangkitkan. Dan jika kita memilih jalan kedua, maka pekerjaan itu harus dimulai sekarang oleh kita semua. Tidak cukup hanya para arkeolog atau sejarawan. Perlu dukungan dari masyarakat, media, seniman, pendidik, pembuat kebijakan, bahkan generasi muda digital yang bisa menyebarkan wacana ini lewat kanal-kanal informasi alternatif. Karena sejarah yang benar tidak bisa hanya hidup dalam jurnal akademik. Ia harus dibawa ke meja makan, ke panggung-panggung publik, ke layar-layar smartphone yang hari ini menjadi pusat konsumsi informasi. Jika teori nenek moyang maritim ingin diakui, maka ia harus dihidupkan. Dan cara menghidupkannya adalah dengan bercerita lewat film, lagu, video, puisi, hingga meme. Karena dalam dunia yang dibanjiri narasi, hanya kisah yang terus diulang yang akan bertahan. Saat kita menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa bahari, sejak sebelum kata bahari itu sendiri didefinisikan, kita akan melihat bahwa sejarah kita bukanlah kisah bangsa yang tertinggal, melainkan bangsa yang terlupakan. Kita akan melihat bahwa ketika bangsa lain masih takut menyentuh batas pantai, leluhur kita sudah mengarungi lautan terbuka, bahwa peta jalur migrasi manusia tidak harus dimulai dari Tiongkok, tapi bisa dimulai dari Nusantara yang menjadi titik temu budaya, bahasa, dan genetika sejak ribuan tahun lalu. Dan dalam kesadaran itulah kita akan menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk meyakini bahwa kita tidak lagi harus menunggu penemuan luar untuk merasa hebat. Karena semua kehebatan itu sudah tertanam dalam riwayat kita sendiri. Teori nenek moyang maritim bukan sekadar argumen ilmiah. Ia adalah ajakan untuk berpikir ulang. Untuk melihat bahwa selama ini kita dibentuk dalam struktur sejarah yang menempatkan kita sebagai pelengkap, bukan pusat. Dan ketika kita mulai mempertanyakan narasi itu, maka kita sedang mengambil alih hak untuk mendefinisikan diri. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang punya masa lalu cemerlang semata, tapi bangsa yang tahu bagaimana membaca masa lalu itu dengan jujur. Dan kejujuran kita saat ini harus dimulai dari pertanyaan, apakah kita benar-benar berasal dari Yunan, ataukah kita berasal dari laut yang tak pernah mereka pahami? Kebenaran bukan milik mereka yang paling keras bersuara, ia milik mereka yang paling berani mencari. Jika kamu percaya bahwa sejarah bangsa ini terlalu agung untuk dibungkam, bantu sebarkan narasi ini. Bagikan video ini
Ajak orang-orang di sekitarmu berpikir ulang. Subscribe untuk terus mengungkap kisah-kisah yang mereka sembunyikan. Karena menulis ulang sejarah bukan tugas sejarawan saja, tapi tugas seluruh bangsa yang ingin merdeka dari kebohongan lama.